Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa kembali bertemu dalam program kuliah Ramadan. Para penikmat kurma yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sejarah peradaban Islam, kita begitu banyak mendengar dan mendengarkan cerita dari para ulama tentang bagaimana kegemilangan Islam di zamannya para sahabat. Para penikmat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar bagaimana sering membaca para sahabat dulu dalam menjaga Islam dan menjaga agama supaya tetap dalam koridor yang benar dan tetap utuh dalam kegemilangan peradaban Islam. Begitu banyak cerita yang bisa kita baca dalam sirah-sirahnya Rasulullah dan para sahabat. Di antara yang begitu besar adalah bagaimana sejarah peradaban Islam tentang pengumpulan Al-Quran di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana saat itu setelah terjadi perang Yamamah sekitar tahun 12 Hijriah, saat itu banyak sekali para sahabat penghafal Al-Quran yang syahid di medan perang gitu. Ada sekitar, kalau tidak salah, sekitar 70 orang para sahabat yang syahid dalam perang tersebut. Sehingga kejadian ini membuat para sahabat itu mulai resah. Kenapa? Karena para penghafal Al-Quran ini adalah orang-orang yang luar biasa dan mereka syahid, sehingga sahabat itu merasa bagaimana nanti Al-Quran, nasib Al-Quran ke depannya kalau para penghafal Al-Quran ini semakin berkurang gitu. Sehingga salah satu sahabat itu punya ide atau punya saran yang luar biasa, yang ini akan menjadikan satu tonggak peradaban yang luar biasa, yaitu sahabat Utsman itu memiliki ide untuk bagaimana Al-Quran itu bisa dikumpulkan gitu, atau disatukan gitu. Karena saat itu Al-Quran itu tercerai-berai di mana-mana, di ingatan para sahabat, di hafalan para sahabat, sebagian juga ditulis di tempat-tempat tertentu seperti di pelepah-pelepah kurma gitu, di tulang-tulang hewan dan sebagainya. Sehingga sahabat Utsman ini memiliki ide untuk semua itu bisa dikumpulkan supaya Al-Quran itu terjaga kemurniannya gitu. Akhirnya beliau memberanikan diri menyampaikan usulan beliau kepada Khalifah Abu Bakar saat itu gitu, yang merupakan khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW. Datanglah sahabat Utsman ini kepada Abu Bakar gitu, Khalifah Abu Bakar, untuk menyampaikan idenya tersebut, yaitu bagaimana supaya Al-Quran itu dibukukan atau dikumpulkan gitu. Mendengarkan ide tersebut gitu dan penjelasan-penjelasan dari sahabat Utsman terkait dengan idenya tersebut, sahabat Abu Bakar pun mulai merenungi gitu, memikirkan gitu. Awalnya beliau ragu karena ini belum ada di zamannya Rasulullah. Dan akhirnya sahabat Utsman pun menyampaikan idenya kepada Khalifah Abu Bakar saat itu gitu. Di mana Khalifah Abu Bakar ketika mendengarkan ide tersebut gitu, beliau pun sempat ragu. Kenapa ragu? Karena beliau merasa ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, sehingga beliau takut hal ini merupakan suatu kebid'ahan gitu. Akhirnya sahabat Utsman pun memberikan keyakinan kepada sahabat Khalifah Abu Bakar saat itu supaya mau menerima idenya tersebut. Setelah merenung beberapa saat, kemudian sahabat Abu Bakar pun mendapatkan kemudahan hati gitu, kelapangan, sehingga beliau pun menerima idenya sahabat Utsman tersebut gitu. Beliau berdua pun sepakat untuk nanti bersama-sama melakukan proyek besar, yaitu mengumpulkan Al-Quran gitu. Untuk mengumpulkan Al-Quran yang tercerai-berai berada di tempat-tempat tertentu dan di hafalan para sahabat gitu. Kemudian beliau berdua sepakat untuk mendatangi sahabat Zaid bin Sabit gitu. Mereka meyakini, karena mereka tahu karakter beliau gitu, dan tahu bahwa sahabat Zaid bin Sabit ini adalah orang yang cerdas, orang yang luar biasa kecerdasannya dan ingatannya gitu, dan kemampuannya. Sehingga beliau berdua pun mendatangi sahabat Zaid bin Sabit untuk meminta kepada beliau mau gitu melakukan proyek besar ini, yaitu mengumpulkan Al-Quran gitu. Ketika mendatangi sahabat Zaid bin Sabit, beliau pun menjelaskan niat untuk meminta sahabat Zaid untuk mau menerima tawaran tersebut gitu.
Ketika mendengarkan permintaan tersebut, sahabat Zaid bin Sabit pun ragu gitu, sempat merenung gitu. Bahkan beliau pun sangat takut bahwa hal ini merupakan satu hal baru yang merupakan satu yang dianggap bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah gitu. Kemudian para khalifah Abu Bakar pun dan sahabat Utsman pun memberikan keyakinan kepada sahabat Zaid supaya mau menerima tawaran tersebut gitu. Akhirnya sahabat Zaid bin Sabit pun mendapatkan kelapangan dan kemurahan hati sehingga mau menerima ide tersebut gitu. Akhirnya sahabat Zaid bin Sabit pun menerima permintaan tersebut dan mulai gitu memikirkan gitu bersama-sama bagaimana caranya supaya Al-Quran itu bisa dikumpulkan gitu. Al-Quran yang tersebar itu bisa dikumpulkan. Akhirnya beliau pun memulai proyek besar ini gitu. Dikumpulkanlah mushaf Al-Quran yang tersebar di berbagai tempat, di antaranya seperti di pelepah-pelepah kurma gitu, di tulang-tulang hewan dan sebagainya, atau di dinding-dinding gitu, yang ditulis oleh para sahabat dan juga yang dihafal oleh para sahabat, semua itu dikumpulkan. Dan akhirnya terkumpullah dalam satu buku gitu yang disebut dengan Al-Quran yang dikumpulkan tadi gitu. Setelah terkumpul, kemudian Al-Quran itu pun dipegang oleh Khalifah Abu Bakar gitu, untuk disimpan supaya menjadi pegangan nanti gitu, hingga Al-Quran pun bisa terpelihara sampai kepada kita sekarang gitu. Setelah proyek besar ini berhasil, kemudian para sahabat merasa lega dan merasa tenang gitu, karena Al-Quran yang sudah terkumpul ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Apa peristiwa besar yang bisa kita ambil dari sejarah ini gitu, yaitu kita tidak harus melakukan sesuatu besar atau ide yang besar untuk melakukan perubahan gitu, agar menjaga agama ini gitu. Yang itu yang pernah dilakukan oleh mereka, para sahabat dulu, dalam mengumpulkan Al-Quran, walaupun sempat ragu karena menganggap ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sebagainya. Tapi dengan keyakinan bahwa itu adalah hal positif yang bisa menolong agama ini gitu, akhirnya kita bisa rasakan sekarang bahwa dengan dikumpulkannya Al-Quran, kita setiap hari bisa membaca Al-Quran, setiap hari bisa menelaah dan belajar tentang Al-Quran, karena Al-Quran ini sudah dibukukan dan sampai kepada kita sekarang gitu. Inilah peristiwa besar yang pernah terjadi saat itu gitu, yang itu bisa kita rasakan sampai sekarang efeknya gitu. Bisa kita bayangkan seandainya Al-Quran itu tidak dikumpulkan dulu gitu, mungkin bagaimana kita mempelajarinya gitu. Walaupun kita yakin bahwa Al-Quran itu memang sudah dipelihara oleh Allah yang akan menjaganya. Cuman prosesnya itulah yang harus kita lakukan gitu. Kita menjadi orang yang terlibat dalam sejarah peradaban Islam itu atau tidak gitu. Itulah pilihan kita sekarang gitu. Kita bisa menjadi orang yang terlibat dalam peradaban Islam gitu, ataupun menjadi sampah peradaban gitu. Itulah pilihan kita saat ini gitu. Maka marilah kita sama-sama menjadi orang-orang yang menolong agamanya Allah gitu, di akhir zaman ini gitu. Semoga dengan ikut berdakwah gitu, menyebarkan Islam dan menolong agamanya Allah, kita menjadi orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin gitu. Para penikmat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dari cerita tersebut kita bisa mengambil ibrah yang luar biasa tadi gitu. Sehingga dalam kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita yang akan datang, semoga kita selalu menjadi orang yang baik, orang yang lebih bermanfaat, dan di bulan Ramadan yang mulia ini kita semakin menjadi muslim-muslim yang semakin baik dan semakin baik ke depannya gitu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat kepada para penikmat kurma sekalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.